Suara pemilik warung mengejutkanku. Saat aku kembali melihat ke tanah lapang, ketiga sosok itu sudah menghilang. Sekitar pukul 1 malam, setelah libur kerja, aku check-in di salah satu hotel di Kota Pati. Rasanya lega sekali setelah semua pekerjaan hari itu berjalan lancar. Sebagai pekerja lapangan di sebuah perusahaan, aku memang sering mendapat tugas keluar kota. Karena itu, aku sudah cukup terbiasa dengan suasana baru. Di kota ini, sebenarnya aku punya seorang teman lama bernama Edi. Dia tinggal di pinggiran kota. Begitu tahu aku berada di Pati, Edi langsung menyuruhku menginap di rumahnya saja. Tapi aku merasa tidak enak. Aku takut merepotkan keluarganya. Apalagi dia masih tinggal bersama mertua dan juga seorang adik perempuan yang masih kuliah. Akhirnya aku memutuskan untuk menginap di hotel saja. Edi bilang nanti malam dia akan menemuiku untuk sekadar berbincang dan melepas rindu. Aku mulai bersantai di kamar hotel. Untuk menghilangkan penat, aku menyalakan televisi sambil menikmati camilan yang kubeli dari minimarket tadi. Tubuhku kurebahkan di tempat tidur. Namun, beberapa menit kemudian, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Suasana kamar mendadak terasa berbeda. Tubuhku tiba-tiba panas dan penuh keringat. Padahal AC menyala cukup dingin. Perlahan aku membuka baju dan hanya memakai kaos dalam. Tapi rasa panas itu tetap tidak berkurang. Keringat terus mengalir di tubuhku. Karena sudah tidak tahan, aku memutuskan untuk mandi. Tapi saat masuk ke kamar mandi, aku kembali merasa aneh. Air yang keluar terasa hangat. Aku mencoba memutar keran lain, tapi semuanya tetap terasa hangat. Meski begitu, aku tetap berniat mandi. Tiba-tiba lampu kamar mandi meledak dengan suara keras. Tidak ada asap, tapi suara letusannya membuatku terkejut. Sesaat kemudian, keran air menyala sendiri dengan deras. Aku semakin merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di tengah kebingungan itu, aku mendengar suara tawa perempuan menggema samar. Dengan perasaan tegang, aku kembali ke kamar. Tapi saat melangkah keluar, aku seperti melihat bayangan seseorang melintas cepat. Bayangan itu menghilang di sudut langit-langit kamar. Perasaanku semakin kacau. Aku akhirnya membatalkan niat untuk mandi. Rasa gerah masih terasa. Jadi, aku memutuskan keluar kamar untuk mencari udara segar. Di luar, hujan mulai turun cukup deras. Aku berjalan santai menyusuri area hotel sambil melihat sekeliling. Anehnya, hotel itu terlihat sangat sepi. Tidak ada satupun tamu di luar kamar. Bahkan di lobi dan restoran pun tidak tampak orang. Pandangan mataku lalu tertuju ke ujung lorong. Di sana aku melihat dua anak perempuan, kira-kira berumur 7 tahun. Mereka duduk bersila sambil bermain sesuatu di lantai. Yang aneh, mereka bermain tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Saat aku hendak mendekat, tiba-tiba seorang perempuan muncul dari arah lorong. Dia mengenakan gaun tidur berwarna merah. Perempuan itu mengajak kedua anak tersebut pergi. Pada saat yang sama, suara petir menggelegar keras. Ketika kilat menyambar, ketiga sosok itu sudah menghilang dari pandanganku. Aku hanya bisa berdiri terpaku. Lalu perlahan aku menyalakan rokok. Di tengah derasnya hujan, aku memperhatikan bangunan hotel itu. Hotel tersebut memiliki tanah yang cukup luas dan banyak pohon rindang. Ada taman dengan kolam ikan dan air mancur yang menambah keindahan suasana. Bangunannya bercorak kuno dengan banyak ornamen khas kejawen di setiap sudut. Setelah cukup lama berada di luar,
Aku kembali ke kamar. Aku mengambil ponsel yang tadi kutinggalkan di saku jaket. Ternyata ada beberapa panggilan tak terjawab dari Edi. Belum sempat aku menelepon balik, dia lebih dulu menghubungiku. Edi bilang dia akan menemuiku setelah salat Isya. Sebelumnya, dia harus mengambil obat untuk ibunya di rumah sakit. Paling telat jam 8 aku sampai, katanya sebelum menutup telepon. Setelah itu, aku menelepon pihak hotel untuk memberitahukan tentang lampu kamar mandi yang rusak. Menjelang maghrib, petugas hotel datang memperbaikinya. Setelah selesai, aku kembali masuk ke kamar mandi dengan niat mandi lagi. Kali ini semuanya terlihat normal. Lampu menyala dengan baik. Air juga terasa biasa saja. Aku menyalakan shower dan mulai mandi. Namun tiba-tiba keadaan berubah lagi. Air yang keluar dari shower berubah warna menjadi merah dan berbau anyir seperti darah. Aku yang ketakutan mencoba membuka keran lain, tapi sama saja. Semua air yang keluar berwarna merah. Jantungku mulai berdetak kencang. Lampu kamar mandi tiba-tiba berkedip-kedip. Di atas kepalaku terlihat bayangan merah melayang perlahan. Seketika lampu kembali meledak. Kali ini disertai asap tipis. Dalam kepanikan aku meraih handuk dan bergegas menuju pintu. Tapi pintu kamar mandi seperti terkunci. Meski sudah kudorong sekuat tenaga, pintu itu tidak mau terbuka. Ruangan menjadi gelap gulita. Aku mencoba meraba-raba mencari sesuatu untuk membuka pintu. Tapi dalam kegelapan, aku tidak bisa berbuat banyak. Rasa takut mulai menyelimuti seluruh tubuhku. Saat itulah aku mendengar suara anak-anak berlarian sambil tertawa di luar kamar mandi. Suara itu begitu jelas. Aku semakin diliputi ketakutan. Dengan sisa keberanian, aku kembali mencoba membuka pintu kamar mandi. Anehnya, kali ini pintu itu langsung terbuka dengan mudah. Aku segera keluar. Dengan napas masih terengah, aku memeriksa sekeliling kamar. Tidak ada siapapun di sana, tapi tempat tidur terlihat berantakan. Bantal dan guling berserakan di lantai. Aku mengusap tubuhku dari kepala sampai kaki. Anehnya, tidak ada setetes pun air merah di kulitku. Tidak ada juga bau anyir seperti yang kurasakan tadi. Semuanya seperti tidak pernah terjadi. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Aku langsung membuka pintu. Tapi tidak ada siapapun di luar. Lorong terlihat sepi. Aku kembali masuk ke kamar dengan perasaan gelisah. Ada yang tidak beres dengan kamar ini, batinku. Malam itu, suasana kamar hotel terasa begitu menyesakan. Aku duduk di tepi tempat tidur, mencoba mengusir kegelisahan yang tak kunjung hilang. Tiba-tiba, suara ketukan keras bergema di pintu. Jantungku berdegup kencang. "Siapa?" tanyaku dengan nada gemetar. Ternyata itu Edi. Dia berdiri di sana sambil membawa kantong plastik makanan, tersenyum seolah tidak ada yang terjadi. Kami memutuskan untuk keluar, menyusuri koridor hotel yang panjang dan sunyi, menuju warung kopi di samping tanah lapang. Warung kopi itu sepi, hanya ada kami berdua di bawah cahaya lampu yang berkedip-redup, dikelilingi kegelapan malam. Tiba-tiba, udara berubah, aroma kemenyan, bunga kamboja, dan kenanga menyeruak masuk ke indera penciumanku. Sangat kuat, seolah ada pemakaman di dekat sini. Aku menatap Edi, mencari jawaban. Tapi dia hanya menggeleng tenang, seolah udara malam ini bersih dari bau apapun. Kabut itu perlahan menghilang. Namun, rasa dingin di tengkukku tidak pergi. Apa sebenarnya yang berdiri di belakang pintu tadi? Kami kembali mengobrol hingga tanpa terasa waktu hampir tengah malam. Ponsel Edi tiba-tiba berdering. Ternyata istrinya menelepon. Anak mereka yang baru berusia 6 bulan sedang rewel. Edi akhirnya harus pulang. "Besok aku antar kamu ke terminal sebelum kamu balik ke kantor," katanya sebelum pergi. Aku masih duduk di warung
sambil menghisap rokok. Tiba-tiba aroma bunga Kamboja kembali tercium. Aku menoleh ke arah tanah lapang. Di bawah cahaya bulan yang redup, aku melihat seorang perempuan bersama dua anak perempuan berlari-lari saling mengejar. Aku langsung mengenali mereka. Mereka adalah sosok yang kulihat di ujung lorong hotel tadi. Perempuan itu masih mengenakan gaun tidur merah. Kali ini wajah mereka terlihat bahagia. Anak-anak itu tertawa riang. Pemandangan itu terasa sangat nyata, tapi juga mustahil. Mana mungkin ada orang bermain di tanah lapang pada tengah malam seperti itu. Mas, ini kopinya. Suara pemilik warung mengejutkanku. Saat aku kembali melihat ke tanah lapang, ketiga sosok itu sudah menghilang. Sekitar pukul 1 malam, aku kembali ke hotel. Saat hendak menuju kamar, seorang gadis cantik yang merupakan pegawai hotel menghampiriku. "Maaf mas, apakah Anda yang menempati kamar itu tadi?" tanyanya. "Iya, benar. Ada apa? Karena tadi Anda tidak bisa dihubungi, semua barang Anda sudah kami pindahkan ke kamar lain." Aku semakin bingung. Gadis itu akhirnya menjelaskan bahwa sebulan lalu terjadi pembunuhan di kamar nomor 23, kamar yang tadi kutempati. Seorang perempuan menginap di sana bersama dua anak perempuannya. Mereka diusir oleh suaminya. Perempuan itu menolak diceraikan, sehingga suaminya menyuruh dua pembunuh bayaran yang dikirim oleh selingkuhannya. Pada malam kejadian, dua pria datang mengaku sebagai saudara korban. Dengan sangat keji, mereka menyerang perempuan itu bersama kedua anaknya. Saat kedua pembunuh hendak keluar dari hotel, seorang petugas keamanan melihat bercak darah di lengan salah satu dari mereka. Kecurigaan itu dilaporkan kepada pihak hotel. Kamar korban kemudian diperiksa. Anehnya kamar itu terlihat sangat rapi. Tidak ada noda darah sedikit pun, tapi bau anyir yang menyengat masih terasa. Kasus itu akhirnya diselidiki polisi dan terungkap 2 minggu kemudian. Sejak kejadian itu, hampir semua tamu yang menempati kamar nomor 23 selalu meminta dipindahkan karena sering mengalami gangguan. Aku terdiam mendengar cerita itu. Gadis itu kemudian memberiku kunci kamar baru. Kamar nomor 23 harus dikosongkan karena akan digunakan untuk rekonstruksi ulang kasus pembunuhan tersebut. Kamar nomor ke-23, tempat di mana aku mengalami kejadian paling mengerikan yang mungkin tidak akan pernah kulupakan seumur hidup. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, dan nantikan cerita-cerita horor lainnya. Sampai jumpa.